adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Kak Nela harap adik-adik semua tetap sehat, kuat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali sama-sama untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu pagi hari ini, Kak Nela ngajak adik-adik di rumah untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Nah, adik-adik semuanya sikap doa juga. Setelah kita menaikkan pujian ini, kita sama-sama berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Ya adik-adik semuanya, ayo kita naikkan pujiannya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami naikkan, pujian kami ini boleh menjadikan doa kami semua, bahwa Engkau yang memakai kehidupan kami menjadi anak-anak yang selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami dengar-dengaran supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong guru kami akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan juga tolong setiap kami, biarlah kami selalu Tuhan tumbuh menjadi anak-anak yang hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan mendengarkan firman Tuhannya? Kak Nela minta semuanya sikap yang manis, duduk yang manis, dan buka telinganya. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Kak Nela mau ingatkan, nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan ada aktivitas sekolah minggu. Aktivitasnya berkaitan dengan firman Tuhan yang nanti adik-adik dengarkan, adik-adik terima pagi hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat kita kembali bersama-sama minggu ini untuk kita belajar akan firman Tuhan walaupun dengan ibadah online. Persiapkan seluruh alat-alat kalian, baik pensil, buku maupun Alkitab, bahkan yang lebih penting adalah pendengaran kita. Ya, hari ini kita belajar tentang Daud dan Saul. Ada apa Daud dan Saul? Pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam 1 Samuel pasal 24
ayat 1 sampai 11. Diceritakan tentang pelarian Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel 18 mengapa Saul benci sama Daud, ya. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan sukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini yang membuat Saul benci sama Daud, karena perempuan-perempuan Israel pada waktu itu menyanyikan lagu ini yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, yaitu Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, membuat Saul ini benci kepada Daud. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 10 dikatakan demikian. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Nah, ini ya membuat Saul marah sama benci sama Daud, karena dia mendengarkan perkataan orang-orang yang tidak mempunyai pertanggungjawaban atas perkataan itu, sehingga dia benci sama Daud. Nah, jadi yang pertama adalah karena benci. Ya, ciri-ciri orang yang suka benci itu seperti ini. Satu, ya, iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang kedua, suka bertengkar. Yang ketiga, suka mempengaruhi orang atau teman yang baik menjadi jahat. Kita baca di dalam Mazmur, ya, Mazmur 97 ayat 10a dikatakan demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan, ya, bencilah kejahatan. Ya. Terus yang kedua, mengapa Daud tidak mau membunuh Saul? Ya. Di dalam ayat 7 dikatakan, karena Daud sadar bahwa Saul yang diurapi atau dipilih Tuhan. Ayat 11 katakan, walaupun ada kesempatan lagi untuk membunuh Saul, tetapi Daud merasa sayang. Artinya Daud punya rasa hormat, Daud punya rasa tunduk, Daud punya rasa untuk menghargai orang yang diurapi atau dipilih Tuhan. Ini alasan Daud mengapa Daud tidak mau membunuh Saul. Ya. Jadi buat adik-adik semuanya, ya, ketika kalian bergaul, ketika kalian berteman dengan teman-teman kalian, kalau di antara teman-teman kalian mungkin mempunyai niat jahat, mungkin merugikan, mungkin menyakitkan, mungkin membuat hati kalian kesal, hati kalian itu merasakan tersakiti, jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kenapa Saul benci sama Daud? Karena dia punya telinga bukan dipergunakan untuk mendengarkan kata-kata yang baik. Setiap kata-kata yang membuat hatinya itu sakit itu dilaksanakan, sehingga dia punya rasa benci kepada Daud. Nah, oleh sebab itu kalian kalau bergaul dengan siapapun, mendengarkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kalian, jangan sampai kalian terpengaruh dengan kata-kata itu.
Biarlah kita boleh dengar, tapi jangan kita melakukan hal yang jahat. Ya, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita merasakan sebagai anak-anak Allah, mari kita belajar untuk membawa damai di mana kita berteman, di mana kita bergaul dengan siapapun, mungkin di sekolah, mungkin di kampung, mungkin di gereja, dan di mana saja. Kalau kita bergaul dengan orang, mari kita belajar menjadi anak-anak yang bisa membawa damai, bisa membawa kesujukan, bisa membawa ketentraman, bisa membawa kenyamanan di mana kita berkomunitas, kita berkumpul ya bersama teman-teman kita, supaya kita bisa menjadi berkat dan saksi buat Tuhan Yesus. Ya, biarlah firman Tuhan ini terus mengajar kita semuanya, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bisa menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhannya kan, disampaikan oleh Om Budi. Kita hari ini belajar tentang dua tokoh nih. Yang satunya tokoh yang baik, yang satunya tokoh yang kurang baik karakternya. Nah, yang pertama adalah Daud. Yang kedua adalah Saul. Nah, jadi kita perlu belajar melalui tokoh Daud ini ya. Dia memiliki kasih dan dia menghormati Saul sebagai tuannya. Dia nggak mau melakukan kejahatan seperti apa yang dilakukan Saul. Dia tetap mengasihi, dia nggak membalas dendam. Nah, kita hari ini perlu belajar bahwa kita harus selalu belajar mengasihi orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang tidak menyukai kita. Bahkan bisa dianggap bahwa orang lain itu musuh kita. Kita tetap harus mengasihinya. Oke adik-adik, pagi hari ini aktivitas sekolah minggunya adalah kuis Alkitab. Nah, kuisnya nggak Kak Nela bacakan, tapi nanti Kak Nela akan membagikan link. Nah adik-adik, nanti link yang Kak Nela bagikan itu berupa pertanyaan-pertanyaan kuis Alkitab untuk aktivitas sekolah minggu kita hari ini. Nanti adik-adik isi ya jawabannya apa aja. Terus jangan lupa klik tombol kirim untuk menyimpan jawabannya. Berarti adik-adik sudah menyelesaikan tugas sekolah minggu adik-adik hari ini. Oke, untuk kuis Alkitabnya diselesaikan maksimal hari ini juga. Jadi adik-adik jangan sampai nggak mengerjakan ya. Tetap semangat, tetap belajar firman Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Lalu jaga kesehatan selalu. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.